Kembali lagi dengan saya Sulan Gidri. Nah, di sini saya mau bahas terkait dengan multi vendor ya. Kita contoh nanti kita praktekin switch Cisco sama MikroTik. Nah, di mana Cisco tersebut peruntukannya untuk switch, kemudian MikroTik peruntukannya untuk router yang mana akan digabungkan VLAN masing-masing ya. Jadi supaya dari network yang berbeda akan bisa saling ngobrol ya. Oke, kita langsung buka aja. Oke, lalu di sini ketikin IP servernya ya. Karena saya menggunakan jalurnya VPN, makanya saya pakai IP lokalnya. Oke. Kemudian kita login ya. Nah, di sini berdasarkan username-nya, karena saya punya sendiri ya, maka loginnya dengan akun sendiri. Kemudian saya buat lab baru ya, di sini teknologi layanan jaringan. Kemudian saya buat project dengan namanya VLAN multi vendor. Nah, sebenarnya namanya ini bebas ya, terserah pengennya apa. Tapi kalau praktek usahakan dengan nama sendiri aja. Kalau ada tinggal open aja ya. Nah, di sini biasa ini rules-nya yang boleh diizinkan untuk lab ini apa aja. Tapi by default aja ya. Add. Oke, pertama kita tambahkan satu buah switch ya. Jadi switch-nya kita tambahkan, klik kanan, node, terus pilih Cisco IOL ya, pilih Cisco IOL. Nah, yang terpenting di sini image-nya ya, image-nya L2 Advanced Enterprise ya, yang mana switch-nya layer 2 ya, distribusi. Kemudian ada switch yang layer 3 ya. Ini bisa untuk routing. Ya, kalau di OSI layer berarti ini router, tapi switch juga ada layer 3. Biasanya peruntukannya untuk core switch ya. Tapi kita coba yang layer 2 dulu. Nah, by default name-nya router atau R ya. Kita ganti switch. Kemudian iconnya juga router ya. Kita ganti lagi ya, jadi switch. Pilih mana aja sesukanya. Select. Oke. Di sini by default aja untuk NVRAM dan RAM. Nah, apa sih NVRAM? Apa sih RAM? Nah, silahkan cari tahu ya terkait dengan materinya. Kemudian di sini Ethernet. Nah, kalau di Cisco itu sifatnya modular. Jadi satu di virtual khususnya satu Ethernet itu sama aja 4 Ethernet. Artinya satu Ethernet itu ada 4 port ya. Jadi ini satu modular. Ya, sistemnya bukan satuan bukan, tapi modular. Satu modular itu isinya 4 port ya. Karena kita mau praktekinnya 3 VLAN, jadi nggak cukup untuk 4 port ya. Kita tambahkan 2, berarti totalnya 8 ya. Kalau sudah, save. Ada. Kemudian kita tambahkan satu buah router, klik kanan, add node. Kemudian kita pilih MikroTik Router OS. Di sini by default aja image-nya. Kemudian di sini name-nya, ganti name-nya router. Oke. Kemudian di sini deskripsinya boleh diubah atau enggak. Kemudian iconnya boleh diubah atau enggak. Kemudian yang terpenting di sini RAM-nya kita kecilin aja 128. Oke. Yang terpenting lagi di sini Kemunik. Jadi Kemunik untuk MikroTik jangan lupa ubah ke Virtuonet PCI ya. Kenapa? Misalkan ini nggak diubah, itu kita nggak bisa kebaca Ethernet port-nya atau tidak terinstall drivernya. Jadi untuk MikroTik khususnya ya, MikroTik itu Virtuonet PCI. Nah, kemudian Ethernet-nya kita fleksibel. Karena kita cuma butuh 2, internet dan lokal, berarti kita ubah yang tadinya 4 jadi 2. Tidak diubah juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kita sesuai kebutuhan aja. Jadi jangan sampai melebihi kebutuhan. Kalau sudah save, udah ada router, udah ada switch, otomatis kita butuh kliennya. Klik kanan, kita pakai kliennya VPCS ya, node, lalu virtual PC atau VPCS. Kemudian kita tambahkan number of node-nya sekalian ya, 6.
Jadi dua PC satu VLAN ya. Jadi ada 3 PC berarti 6 PC ya. 3 VLAN 6 PC. Kemudian namanya ya, name-nya PC atau diubah PC gitu. Nggak masalah ya. Kalau sudah ini iconnya, ubah lagi iconnya yang agak kerenan dikit lah. Desktop. Ya. Pilih desktop 2, select. Kemudian kalau sudah scroll ke bawah, save. Nah, ini udah muncul. Tapi kok ini tidak berurutan, kenapa? Ya, karena penamaan pertama itu switch, penamaan kedua itu router, makanya mulainya dari angka 3. Misalkan pengennya sekaligus 1 sampai 6, berarti pertama kali ditambahkan itu klien. Ya, isi klien. Jadi kalau switch sama router belakangan. Oke, nggak masalah sebenarnya penamaan. Yang penting kita ngerti konsepnya. Kemudian kita hubungkan dari router ke switch ya. Hubungkan, kalian hover ya, ada colokan, klik, tahan, geser ke arahkan ke switchnya. Kalau sudah, lepas. Nah, di sini mikrotiknya atau routernya ether berapa yang mau dicolokin. Kemudian switchnya ether berapa yang mau dicolokin ya. Nah, ini ada 8 totalnya ya tadi. Kalau sudah, ya, kita coba ether 2 aja untuk masuk ke lokalnya. Yang ether 1 nanti peruntukannya di internet ya. Oke, ether 2 kalau sudah save. Kemudian kita hubungkan ya antar PC-nya menggunakan switch untuk distribusinya ya. Kita hubungkan satu-satu ya. Kita coba dirapikan dulu dikit-dikit lah. Oke. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel hover, baik itu di switch atau klien nggak masalah ya. Di klien, klik tahan, arahkan switch, langsung save. Kemudian ini juga sama, klik tahan, arahkan ke switch, save. Ini juga ya, klik tahan, arahkan ke switch, save. Ini juga ditahan, arahkan ke switch, save. Ini juga ditahan, arahkan ke switch. Ini juga sama, arahkan ke switch. Nah, berarti kita udah berhasil buat topologi sederhana ini ya. Jadi nanti peruntukannya yang PC 3 dan PC 4 itu VLAN 10, PC 6 dan PC 5 itu VLAN 20 atau VLAN 30 ya. Ini VLAN 30, VLAN 20-nya di PC 8 dan PC 7 ya. Oke. Sebenarnya ini bisa diubah atau tampilannya agak menarik kabel, baik itu kabel atau ada labelnya supaya ini VLAN apa atau kita kasih kotak-kotak itu bisa sebenarnya ya. Tapi karena pembahasannya di video kita nggak cukup, jadi langsung aja kita start dulu ya Cisco-nya. Oke, kalau udah tanda play, klik sekali. Oke ya. Nah muncul. Tunggu. Nah, kalau sudah, enter sekali. Nanti juga muncul. Nah, switch ya. Oke, pertama kita buat VLAN ya. VLAN 10, 20, 30. Oke, sebelum itu kita harus masuk ke mode global atau ya, masuk ke mode global. Berarti enable. Kemudian kita masuk ke mode config, berarti conf atau config terminal ya, conf T. Oke, kemudian kita buat VLAN 10, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oke, kalau udah buat VLAN, otomatis kita harus aktifkan VLAN-nya dulu ya. INT RA, jangan deh menggunakan VLAN aja, INT VLAN 10. Kemudian no shutdown atau aktifkan ya, no shut, boleh disingkat atau tidak. Enter. Ini baru VLAN 10 masuk ke interface VLAN 20 ya. Sama no SH lagi. Oke. Kalau sudah, VLAN terakhir INT VLAN 30. Jangan lupa no SH. Nah, berarti semua VLAN kita udah ready, udah siap ya. Langkah selanjutnya, kita harus masukkan VLAN mana nih yang masuk ke VLAN 10 atau
port mana nih gitu ya. Karena VLAN udah siap, berarti kita harus tahu portnya yang mau masuk ke VLAN berapa. Oke, contoh di sini VLAN PC3 dan PC4 masuk ke VLAN 10. Ingat, perhatikan di sini. Dari PC itu Ether 0 ke switch, lihat Ether 01, Ether 0/2. Nah, berarti yang harus dimasukkan itu Ethernet atau portnya dengan label yang ini ya. Jangan sampai lupa. Berarti kita harus buka, masuk ke interface-nya dulu, INT E0/1. Kemudian kita aktifkan mode akses ya, karena kalau mode akses itu hanya satu jalur VLAN yang dilewatkan ya. Misalkan lebih dari satu, berarti itu modenya bukan akses tapi terang ya. Karena kita cuman mendistribusikan satu jalur, makanya kita kasih modenya akses. Switch port ya, atau kita singkat aja SWI, mode akses atau mode AC ya. Oke, kemudian aksesnya ngarahin kemana? Ke VLAN 10. SWI akses VLAN 10. Oke, untuk Ether 0/1 itu udah selesai ya. Kemudian kita lanjut ke Ether 0/2 ya. Oke, kita ubah 2. Seperti biasa, mode akses dulu, SWI mode akses. Kemudian arahkan ke VLAN mana? SWI akses VLAN 10. Nah, tapi karena ini satu-satu, berarti kita double perintahnya. Bisa nggak sekaligus? Bisa. Oke, kita fokus ke VLAN 20 ya. Di sini VLAN 20 itu Ethernetnya E0/3 dan E1/0. Berarti beda ya. Artinya kita harus pakai rank tapi menggunakan koma. Koma itu dan ya, bukan sampai. Oke, kita coba INT RA. Kita fokus ke bawah ya, PC 8 dan PC 7. Lihat, di sini Ethernetnya berapa? E0/3 dan E1/0. Berarti kita langsung satu perintah interface rank E0/3 dan koma ya E1/0. Enter. Nah, nggak ada pesan error, berarti benar. Kalau sudah, seperti biasa, SWI mode akses. Kemudian aksesnya kemana? Ke VLAN berapa? SWI akses VLAN 20. Oke, nah ini udah sekaligus 2 port masuk. Sama untuk yang lainnya juga. Misalkan kita mau meminimalisir waktu seperti ini. Kita fokus ke VLAN 30 ya, yang mana PC 6 dan PC 5. Lihat di sini interface-nya, labelnya ke switch E1/1, E1/2 ya. Oke, supaya satu perintah kita pakai perintah rank. SWI, INT rank dulu, RA E1/1. Nah, sampai. Ini sampai di sini, ini menunjukkan di belakangnya ya. Karena sampainya di belakang. Sebenarnya di depan juga sampai juga bisa ya. Tapi kita fokus ke belakangnya ya. Yang membedakan di sini belakangnya 2. Karena deket, langsung aja 2 ya. Supaya kita nggak pakai koma gitu ya. Kelamaan. Enter. Kemudian kita aktifkan mode aksesnya. SWI akses. Mode dulu. Mode akses. Akses. Kalau sudah, SWI akses VLAN ke 30. Enter. Nah, settingan VLAN kita udah selesai. Hanya saja kita dapat IP nantinya dari si router. Berarti otomatis DHCP server aktif dari router ya. Yang mana lewat VLAN atau settingan VLAN dari router itu melewati jalur E00, yang mana router tersebut itu akan membawa sekaligus 3 VLAN. Makanya di sini misalkan kita pasang mode akses itu tidak bisa karena akses itu hanya satu jalur, satu VLAN. Sedangkan di sini membawa 3 VLAN, berarti modenya bukan akses tapi terang ya. Lihat di sini Ethernetnya Ether berapa? E0/0. Kita masuk dulu INT E0/0. Menggunakan mode apa? Oke, sebelum kita
alihkan ke mode terang, kita harus aktifkan encapsulation.1q-nya dulu ya. Switch SWI atau switch port terang encapsulation.1q ini singkatannya, tapi misalkan kita pengen full tidak disikat, kita kasih tab ya. SWI tab ya. Kemudian TR tab lagi. Terus kemudian encapsulation tab lagi ya. Kemudian DO tab lagi. Ini perintah fullnya ya. Untuk autocomplete seperti biasa. Tab baik itu perangkat jaringan apapun sampai ke server autocomplete itu tab ya. Enter. Pak bisa nggak Pak disingkat? Ya bisa. SWI terang encapsulation.1q. Udah gitu doang. Kalau udah .1q-nya udah aktif, berarti kita bisa mengaktifkan mode terangnya. SWI terang, SWI mode terang. Enter. Udah selesai. Ya. Ini untuk konfigurasi switch udah selesai. Tapi sebelum itu, ya, misalkan kalian stop gitu ya, tiba-tiba stop atau servernya bermasalah, kita mau start lagi, otomatis konfigurasinya hilang ya. Jadi supaya nggak hilang, gimana caranya? Kita simpen ya. Do WR. Kenapa pakai do? Karena kita masuk ke mode config ya. Jadi bukan masuk ke mode sebelum config-nya ya, tapi kita masuk ke mode config. Do WR ya, karena ada config berarti ada do-nya. Kalau nggak ada config berarti langsung aja write ya. Enter. Misalkan bisa nggak bisa di mode config? Bisa. Tinggal Ctrl Z ya, langsung ke hashtag ya, atau mode sebelumnya ya, atau mode enable-nya. Kemudian langsung WR, atau WR itu write ya, atau simpen. Kalau udah disimpan berarti kita aman. Baik itu di restart, matiin, kecuali di destroy, beda ya. Oke, kalau sudah, kita fokus ke mikrotiknya. Silahkan di start lagi. Start. Oke, tunggu sampai tanda play. Oke, udah ready, klik sekali. Nah, di sini udah belajar mikrotik terkait dengan default-nya. Kita udah coba implementasi menggunakan fisik dan virtual ya. Jadi tidak aneh dan tidak berbeda juga sebenarnya. Hanya saja kalau fisik itu kita bisa megang, kalau virtual kita hanya bisa merasakan ya. Oke, seperti itu. Kita login menggunakan user by default ya, berarti admin. Passwordnya ada? Nggak ada, langsung enter. Nah, ingat kalau Pinet pertama kali login ini ngebug, tidak bisa enter ke bawah. Jadi pastiin enter dulu. Close tab, ingat close tab bukan close terminal. Close tab, klik sekali lagi. Lalu di sini enter. Udah bisa ya. Oke. Kita mulai. Kita atur kalau di Cisco itu namanya sub interface ya di routernya. Tapi kalau di VLAN itu menambahkan interface baru di VLAN-nya ya. Oke, perintahnya interface VLAN add interface-nya dari mana ya, sumbernya atau ibunya atau induknya. Nah, di sini karena kita ke switch-nya menggunakan Ether 2, berarti interface-nya Ether 2. Misalkan Ether 1 itu menyesuaikan berdasarkan topologi dan berdasarkan kebutuhan. Oke, Ether 2. Kemudian ID VLAN-nya ya, atau VLAN ID-nya. VLAN ID-nya apa gitu. Misalkan di sini contohnya VLAN 10, 20, 30, berarti VLAN ID-nya itu harus sama dengan switch ya. Kalau misalkan beda, bisa nggak? Nggak bisa, nggak akan connect karena VLAN itu identiknya atau untuk mencocokkannya itu berdasarkan ID-nya. Nama misalkan beda, boleh nggak? Boleh ya, tapi ID-nya harus sama. Oke, kemudian ID-nya 10. Oke, tunggu. Kemudian nama interface-nya atau nama VLAN-nya apa? Berarti name ya, berdasarkan VLAN aja, VLAN 10. Oke, kalau sudah enter. Nah, ini kita udah buat VLAN 10 di interface Ether 2. Ya, ada lagi? Ada VLAN 20 dan 30. Oke, silakan biar cepat atas, langsung edit 2. Di sini juga langsung 2. Oke, kalau sudah lanjut 3. 3. Oke, kita udah selesai buat interface VLAN. Kemudian apalagi selanjutnya? Kita harus aktifkan atau tambahkan IP address tiap interface VLAN-nya ya. Jadi
ada ada interface VLAN, tapi kalau nggak ada IP address-nya ngapain gitu. Karena ini router untuk penghubung antara VLAN 10, 20, 30 supaya saling terhubung. Oke, kita lanjut ya. Ketika tambahkan IP address berarti ketik IP spasi address ya. Add address. Address-nya berapa untuk VLAN 10 supaya sama dengan ID-nya berarti 10.10.10.1. Jangan lupa perfect-nya ya. Di sini perfect-nya 24 dulu. Kita pakai kelas C dulu ya. Kemudian interface-nya. Interface itu nama VLAN-nya apa atau nama IP yang akan dikasih itu interface mana ya. Kita mau VLAN 10. Oke. Kemudian tambahkan lagi VLAN 20 dan 30 atas seperti biasa edit supaya meminimalisir waktu ya. Karena kita pakainya konsol, tidak GUI. Cepetan mana konsol dengan GUI? Cepetan konsol ya, karena GUI itu butuh waktu geser kursor, tapi ini enggak. Ya, enter. Kalau sudah lanjut 30. Oke, 3 ini sorry. Ini 3. Oke, enter. Nah, IP ada, interface sudah ada. Kita mau mengaktifkan DHCP. Apa sih DHCP? DHCP itu ketika klien nyala, itu by default-nya dia akan minta IP. Nah, di penyedia jaringannya kalau ada IP DHCP server, dia akan dapat IP-nya. Contoh, misalkan kalian connect ke WiFi, ngatur nggak IP address-nya? Atau misalkan laptop, kalian connect ke WiFi, ngatur nggak IP address-nya? Enggak. Ya, karena udah diatur oleh DHCP server. Makanya kita tidak susah payah sebagai seorang administrator, misalkan ada ribuan, ratusan ya, komputernya atau lainnya. Kita nggak usah susah payah atur IP address setiap device. Tapi ada ketentuan atau ada aturan tertentu dari suatu kantornya, misalkan harus manual. Ya, itu tergantung, relatif, tergantung IT dari perusahaan tersebut. Oke, langsung aja ya. Aktifkan DHCP server VLAN 10, 20, 30. Jadi setupnya kita atau buatnya kita satu-satu ya. IP DHCP server setup ya, stup. Enter. Masukkan interface apa yang mau diaktifkan. VLAN 10. Oke, sebelum itu syarat untuk mengaktifkan DHCP server itu satu, interface-nya harus ada, harus running. Kedua, itu IP address-nya harus ada dulu. Misalkan IP address-nya nggak ada, kita nggak akan bisa setting DHCP server. Nantinya dapatnya apa? DHCP relay. Untuk relay nanti saya bahas di video yang akan datang. Oke, kemudian kita aktifkan VLAN 10. Enter. Udah, sampai sini enter aja sampai selesai. Kemudian sudah selesai VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20. Sama perintahnya IP DHCP server setup. VLAN berapa? VLAN 20. Enter. Enter sampai selesai. Oke, kalau sudah yang terakhir VLAN 30. Enter. Enter sampai selesai. Oke, di sini kita udah konfigurasinya udah selesai ya. Perlu nggak disimpan mikrotik config-nya? Enggak, karena mikrotik itu auto save ya, tidak perlu disimpan. Kecuali kita pakai Cisco, Juniper dan kawan-kawan yang sekelasnya enterprise ya, baru kita harus simpennya manual. Oke, kalau sudah kita aktifkan kliennya PC 3 ya, start. PC 4 start. Ya, PC 5 dan PC 6, PC 7, PC 8. Oke, kita masuk ke konsolnya. Nah, ini udah nyambung, udah connect, tapi IP-nya belum ada ya. Supaya ada, karena kita udah mengaktifkan IP DHCP server, berarti kita tinggal minta perintahnya IP DHCP. Oke. Dora, kalau Dora berarti menandakan dia dapat IP. Oke, PC 3 dapat, PC 4. IP DHCP. Perhatikan ketika kita dapat IP address sesuai nggak dengan VLAN-nya. Karena ini PC 3 dan PC 4 itu segmen 10 atau VLAN 10 ya. Benar. PC 3 benar juga. Oke, lanjut ke PC 5 dan PC 6. PC 5 dan 6 itu VLAN 30 ya. Harusnya dapatnya segmennya 30 IP DHCP. Oke, dapat lagi Dora. Nah, 30 berarti benar ya. PC 6. Ketik lagi
IP DHCP. Benar juga, PC 8. Ya. Ketik lagi perintahnya IP DHCP. Oke, Dora lagi, PC 7. Oke, tunggu. Oke, IP DHCP. Nah, sudah dapat semua nih. Semua klien sudah dapat IP address-nya ya. Untuk menguji coba apakah antar VLAN itu jalan, berarti kita harus melakukan tes koneksi. Contoh, di sini kita coba VLAN 10 dengan VLAN 20 ya. Kita coba ke PC 3. Oke, di sini PC 3 IP-nya 10 10 10 254 ya. Kita mau uji coba di PC 7. Oke, ini segmennya 10 20 20 20 253 ya. Kita uji coba beda segmen ping 10 10 10 254 enter. Nah, ini reachable ya, connect atau replay ya. Misalkan di sini kan yang dapat itu IP-nya 254 dengan 253 ya. Coba cek di PC 4. Nah, PC 4 253 ya. Kita cek ke 253-nya replay nggak? Replay. Ya. Kemudian kita cek IP yang kosong deh, yang belum ada gitu ya. Misalkan 252. Bisa nggak? Tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya timeout, request timeout ya. Jadi nggak ditemukan IP tersebut. Nah, di sini ada yang menjembatani atau ada pintunya untuk supaya antar network itu bisa ya. Itu namanya gateway. Kita coba show IP. Kita mau tampilin IP-nya ya. Show IP. Oke, kita cek. Ada yang namanya gateway. Gateway itu gerbangnya ya. Jadi kalau kita connect ke network yang lain atau connect ke internet, itu wajib menggunakan gateway ya. Gateway itu sebagai pintunya. Kalau nggak ada pintunya, berarti nggak kemana-mana. Ya, kalau ada pintunya, berarti kita bisa keluar. Ya, oke, itu aja dari saya. Nanti dilanjut di video berikutnya ya. Kita coba hubungkan internet dengan internet. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.